Baik, selamat sore warga masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belu News pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya akan membahas terkait dengan TPP. Tapi seperti biasa, sebelum saya membahas terkait dengan TPP, saya ingin mengucapkan selamat kepada adik Patris dan adik Cindy yang hari ini sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Semoga adik Patris dan adik Cindy senantiasa diberkati rumah tangga yang baru ini oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua juga saya mau mengucapkan selamat juga kepada adik Randi Atok dan pendamping hidupnya yang hari ini juga diberkati. Semoga senantiasa adik Randi dan pasangannya juga diberkati Tuhan dalam membangun rumah tangganya yang baru ini. Terus saya juga mau menyampaikan kepada kedua orang adik saya yang ada di Timor Leste, khususnya yang ada di Bokau, yang bekerja di Sawarai Motor, yaitu Engki Amvires dan Dedok, senantiasa bekerja dengan lancar, baik, selalu menunjukkan yang terbaik kepada bos Sawarai Motor, karena bos Sawarai Motor itu adalah orang baik, walaupun masih muda tapi sudah matang dan selalu dewasa dan sangat baiklah, pokoknya yang terbaik lah buat bos Sawarai Motor. Bicara TPP itu adalah, kalau saya tidak salah, tambahan perbaikan penghasilan yang disingkat TPP. TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS, pegawai negeri sipil, dalam bentuk tunjangan kesejahteraan dan diberikan kepada PNS dalam bentuk kesejahteraan. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sampai hari ini juga belum cair itu TPP itu? Itu hari media bicara bahwa akan dicairkan TPP di Kabupaten Belu. Tim sukses seperti cacing kepanasan, seperti air panas yang kena siram di jam 12 siang itu. Cacing kalau kena, dia itu ngomong, sudah pokoknya ngomong, bilang oh akan dicairkan, inilah satu keunggulan. Terus pertanyaan saya, ini kapan dicairkan ini? Kapan dicairkan? Mengingat ini sudah bulan September ini. Jangan hanya buat orang lain senang saja, terus itu barang belum tahu kapan dicairkan ini. Berilah haknya itu PNS itu. Jangan asal ngomong doang, hasil akhirnya tidak ada, tidak terrealisasi. Komitmenlah dengan apa yang sudah disampaikan. Kalau sudah waktunya dicairkan, ya cairkan saja. Jangan di media massa ngomong bilang dicairkan, tapi realitanya sampai hari ini tidak dicairkan. Kasihan, jangan PHP lagi itu PNS itu. Kewajiban mereka sudah mereka jalankan sebagai PNS. Mereka bekerja, tunjukkan prestasi mereka. Mereka bekerja sesuai dengan bidang dan posisi mereka. Terus di mana tuh TPP yang dijanjikan? Apakah kita menunggu nanti ulang tahun lagi baru diberikan lagi seperti JPS? Ini yang menjadi pertanyaan. Tim sukses mengatakan itu adalah program unggulan daripada
pemerintahan hari ini sesuai janji visi dan misi. Terus kapan ini dicairkan ini? Apa mungkin saya menduga jangan sampai uang tidak ada lagi ini mau bayar ambil ini TPP buat ini ASN ini. Sehingga hari ini pemerintah pusing untuk mengajukan pinjaman daerah ini. Ini sejarah ini Kabupaten Belu berdiri ini. Banyak sekali permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang pertama saya JPS yang belum dicairkan haknya masyarakat. Permasalahan Tekoda yang tidak sesuai dengan regulasi. Sampai hari ini PLT yang menduduki dinas-dinas itu banyak di dinas ini, baik itu di ini inspektorat, PU, pertanian, dan belum lagi TPP haknya masyarakat, haknya ini ASN yang belum dicairkan. Maka saya bilang masih banyak permasalahan klasik dengan Kabupaten Belu. Kenapa saya katakan begitu? Banyak permasalahan di pemerintahan kali ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu harus tahu. Yang pertama, haknya masyarakat yang melalui jaring pengaman GPS yang sampai hari ini tidak dicairkan. Yang kedua, polemik masalah Tekoda. Pereguan tenaga kontrak dari 22 itu mengisahkan permasalahan karena tidak sesuai dengan aturan dan regulasi. Sesuai dengan PP 49 2018 pasal 999 itu sudah tidak sesuai. Yang ketiga, PLT yang ada di dinas-dinas ini, baik itu pertanian, inspektorat, PUPR, ini sudah lewat 6 bulan. Inilah permasalahan-permasalahan, belum yang lain lagi. Terus sekarang timbul lagi wacana mau pinjaman daerah. Mau dibawa kemana Kabupaten Belu hari ini? Belum lagi TPP PNS yang dijanjikan sampai hari ini belum direalisasikan. Maka timbul pertanyaan saya, apakah menunggu ini pinjaman daerah cair baru mengeksekusi TPP bagi ASN ini? Yang menjadi pertanyaan saya, pinjaman daerah itu kira-kira berapa tahun baru diselesaikan? Jangka waktunya berapa lama? Pertanyaan saya, waktu kepemimpinan, jangka waktu kepemimpinan pemimpin perubahan hari ini itu tidak sampai lagi, mau bilang tidak sampai lagi 2 tahun. Kalau misalnya pinjaman itu 2024 cuma masih pinjam terus itu nanti utang itu siapa yang mau bayar? Apakah pemerintahan hari ini percaya diri bahwa 2024 dia masih memimpin lagi? Ini menjadi pertanyaan juga kami masyarakat. Kami sebagai masyarakat ini bertanya, saya hanya menyampaikan kepada pemerintah dari Kabupaten Belu, tolonglah, kasihlah itu TPP bagi ASN, kasihlah yang menjadi. Ini sudah bulan September ini, sedikit lagi Oktober. Apakah perlu nanti tahun depan baru diberikan tambahan perbaikan penghasilan bagi ASN? Itulah Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Perlu kita kawal sistem pemerintahan hari ini. Yang tidak beres mari kita kritisi, mari kita sampaikan pendapat kita. Kalau yang takut dikritisi, kalau yang takut dihina dan dibully,
janganlah tampil. Tapi saya pikir akan selalu tampil. Kamu mau hina sampai kau pantat berbusa pun saya tidak akan peduli. Karena apa yang saya sampaikan keluar dari lubuk hati saya yang paling dalam. Karena berdasarkan pemikiran saya, berdasarkan pengamatan saya, penglihatan saya, maka saya bersuara. Nanti kalau kita bilang TPP itu program dari Jokowi, ada tim sukses yang bilang, oh itu program ini Bupati. Kalau Bupati terpilih, kenapa tidak terrealisasi? Tidak realisasikan sekarang. Masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik, Belu News dimanapun kalian berada, coba sama-sama kita ikuti, sama-sama kita membuka lembaran kertas atau kinerja daripada pemerintahan hari ini yang tertuang dalam visi misi dengan tagline perubahan seperti apa yang sementara ini berjalan di kabupaten tercinta ini. Kita buka pada satu persatu visi misi apa yang sudah dijalankan, apa keunggulan prestasi yang hari ini dibuat oleh pemerintahan hari ini. Terus sekarang timbul wacana untuk pinjaman daerah. Ini menjadi satu catatan besar. Di balik semua itu, hari ini juga saya mempertanyakan bagaimana itu TPP yang dijanjikan dan akan diberikan kepada ASN, kapan dicairkan? Ini menjadi satu pertanyaan besar. Masyarakat Kabupaten Belu, sedikit saya singgung keluar daripada TPP. Hari ini saya bicara, sedikit saya senggol terkait dengan rumah sakit. Contoh hari ini yang bilang endoskopi, bilang bisa periksa orang pun saluran apa segala macam dalam tubuh, dan bisa melihat apa segala macam. Pertanyaan saya, sudah berapa orang masyarakat Kabupaten Belu yang sudah menikmati itu endoskopi? Yang notabene kita tahu bahwa barang itu saya menduga miliaran rupiah, karena hari ini pemerintah daerah pun tidak pernah publikasikan berapa pengadaan endoskopi tersebut dan siapa-siapa saja yang sudah gunakan. Cara menggunakannya seperti apa? Menggunakan apa? Menggunakan BPJS kah? Menggunakan KTP kah? Atau bayar dulu baru bisa menggunakan alat itu? Dan menjadi pertanyaan mendasar, siapa yang mengoperasikan? Sesuai dengan pernyataan Bupati mengatakan bahwa ini orang-orang yang punya sertifikat khusus. Artinya bahwa dokter hari ini belum memiliki sertifikat. Artinya saya menduga bahwa Bupati Belu sendiri membuka praktik. Bapak Ibu anggota DPRD yang terhormat, kalau bisa tolong dilihat, tolong dievaluasi, mainkan fungsi peran dan kontrol kalian sebagai lembaga perwakilan kami. Sekiranya kalau mendatangkan alat kesehatan seperti begitu, sekiranya sudah disiapkan dulu tenaganya, SDM-nya sudah disiapkan sehingga barang itu datang bisa mengoperasikan. Terus cara itu masyarakat supaya menggunakan seperti apa? Apakah menggunakan KTP secara gratis kah? Atau menggunakan BPJS kah? Terus sudah selama alat itu digunakan, kira-kira sudah berapa puluh banyak masyarakat kabupaten yang sudah gunakan dibandingkan dengan jalan rusak di mana-mana. WA Tuan turun ke Haliren yang begitu rusak, jalan ke Wedomo sana yang mau putus. Ini menjadi pertanyaan kami masyarakat kecil, supaya kita bisa membuat perbandingan. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara, saya tidak mau bertele-tele, tidak mau perpanjang kata. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Saya hanya ingin menyuarakan bagi ASN-ASN ini yang sudah bekerja di pemerintahan. Sekali lagi, saya tidak berpikir bahwa ASN kemarin itu dukung A, B, C, dan saya tidak urusan. Tapi saya berpikir TPP yang dijanjikan itu sejauh mana untuk direalisasikan kepada mereka. Kalau bisa segera direalisasikan, supaya jangan habis di judul dan berita. Tindak nyatanya sampai hari ini tidak realisasikan. Oleh karena itu dari sudut kota Belu, saya fikir mengakhiri live saya. Senantiasa Tuhan menyertai dan membimbing langkah hidup kita sekalian. Merdeka.